Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom jemaat Tuhan, dan pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah memberkati kita sentiasa memberikan hidup yang baik kepada kita dalam setiap apapun keadaan. Jadi pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita memulakan, kita belajar mengenai firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas bagian yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan belajar merenungkan firman, memberkati setiap pribadi, jemaat, dimanapun mereka berada.
baik yang ada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati kami dapat mempelajari, mendengar, dan melihat kepada firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami Tuhan, pimpin kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap waktu dan setiap saat, dan kita akan berhadapan dengan situasi dan masalah yang sudah kita tempuhi pada saat ini. Jadi kehidupan kita, dan kita harus mengalami satu perubahan, mengalami satu pemulihan yang ada. Jadi pada hari ini, pada waktu ini, kita akan belajar mengenai satu bagian firman Tuhan. Saya akan bawa satu pokok renungan untuk kita renungkan, yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau kita lihat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kebenaran tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan kita. Karena hidup tanpa kebenaran menjadi sia-sia. Dalam kehidupan kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita lihat, kita akan belajar melihat kehidupan, bagaimana hidup di dalam kebenaran itu. Dan apa hidup dan apa yang ada dalam kehidupan kita memiliki hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar beberapa perkara di sini yang menjelaskan bahwa apa sebenarnya kebenaran itu. Kalau kita lihat apa sebenarnya kebenaran itu dan siapa kebenaran itu. Kalau kita lihat ternyata dan terbukti bahwa Yesus adalah kebenaran. Membuktikan bahwa Yesus adalah kebenaran. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kata Yesus, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Benar bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran. Jadi siapa sebenarnya kebenaran itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama kalau kita lihat, Yesus adalah kebenaran. Yang kedua yaitu Roh Kudus adalah kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6, kalau kita lihat, inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan juga dengan darah. Dan Roh lah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, membuktikan bahwa Roh adalah kebenaran, dan Roh Kudus juga adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa Roh Kudus juga adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Dan juga kalau kita lihat yang ketiga, artinya apa kebenaran itu? Yaitu firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran yang membuktikan bahwa Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, membuktikan bahwa firman Tuhan juga adalah kebenaran. Nah, di sini membuktikan bahwa apa itu kebenaran dan siapa kebenaran itu. Dari sumber apa kebenaran itu? Kalau kita lihat ketiga perkara ini adalah Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, dan juga firman Tuhan adalah juga kebenaran. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, harus hidup dalam kebenaran, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua yaitu kalau kita lihat, mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Dan mengapa? Karena diperintahkan oleh Bapa, karena diperintahkan oleh Tuhan kita. Mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena itu adalah satu perintah yang dari Bapa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4, Aku sangat bersukacita bahwa aku telah mendapat bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi kalau kita lihat, telah mendapat kebenaran, hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan memberikan perintah supaya kita harus hidup dalam kebenaran. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kehidupan kita pada hari ini harus hidup dalam kebenaran. Walaupun dunia yang membuat kita mengatakan bahwa ini harus kita ikut, itu yang harus kita ikut, tetapi ternyata bahwa firman Tuhan adalah yang benar. Walaupun kita boleh mempercayai keadaan di luar dan boleh mempercayai sesuatu perkara yang ingin bertanya ataupun menjelaskan kepada kita, tetapi kalau kita tidak mengikuti apa yang telah difirmankan Tuhan, sama seperti kehidupan kita. Kalau kita ikut cara dunia, tetapi kebenaran yang secara dunia mungkin dia boleh memutar belitkan ataupun boleh membuat perkara itu sehingga kita sesat.
Di perkara ini kalau kita lihat bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Dan bagaimana cara? Soalan yang seterusnya, bagaimana cara supaya kita dapat hidup dalam kebenaran? Bagaimana cara supaya kita hidup dalam kebenaran? Jadi kalau kita lihat ada dua perkara di sini yang menyatakan bahwa kita harus menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Jadi bagaimana caranya kita harus menjadi anak Allah? Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu pembunuhan manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita lihat, harus kita hidup dalam kebenaran, menjadi anak-anak Allah. Kita tidak akan menjadi kepada anak-anak kuasa si jahat, yaitu nyatakan bahwa kuasa iblis, kuasa setan, dan kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau kita lihat, iblislah yang menjadi bapamu kalau kita tidak menjadi anak-anak Allah. Dan terbukti di sini bahwa firman Tuhan menjelaskan kepada kita harus menjadi anak Allah. Untuk kita hidup dalam kebenaran, harus hidup menjadi anak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sekali lagi kita lihat bahwa di sini adalah kita harus menjadi anak-anak Allah. Dan terbukti bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi juga kita harus mengenal kasih Allah. Mengenal kasih Allah yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara supaya kita hidup dalam kebenaran. Harus mengenal kasih Allah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 26 ayat 3. Sebab matamu tertuju pada kasih-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kata Mazmur, aku hidup dalam kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus mengenal kasih Tuhan yang mendalam. Kasih Tuhan secara mendalam yang membuktikan bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dikasihi, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, hidup kita ada pada hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita, hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita merasakan satu kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengenal kasih Allah dengan sungguh-sungguh, sebab kasih Allah itu yang telah merubah hidup kita. Karena kasih Allah itu yang telah mengorbankan dirinya, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada pada hari ini. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, caranya dan bagaimana yang kita harus lakukan, yaitu kita harus mengenal kasih Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat, pertanyaan yang saya seterusnya itu hasil atau keuntungan jika hidup dalam kebenaran. Jadi hasilnya dan keuntungan, kebaikannya kalau kita hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu perkara yang kita lakukan dengan jeripayah kita yang sungguh-sungguh berusaha dengan diri kita sendiri mengusahakan sesuatu, kita akan mendapat hasilnya, kita akan mendapat keuntungannya, kita akan mendapat kebaikannya, dan kita akan menikmati dengan satu perkara yang baik yang telah kita usahakan dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini sama juga dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi akibatnya, hasilnya, kebaikannya ada kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita lihat, kita diberkati oleh Tuhan. Nah, terbukti bahwa kita diberkati oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 33 ayat 15-16, orang yang hidup dalam kebenaran berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan dan juga mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap dan menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukti batu, rotinya disediakan air, minumannya terjamin. Jadi kalau kita lihat di sini adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mereka tidak akan hidup dengan hal yang dibicarakan firman Tuhan seperti pemerasan, kesuapan, suap, dan sesuatu yang membuat perkara itu jahat. Jadi terbukti bagi orang yang hidup dalam kebenaran adalah mereka diberkati oleh Tuhan dengan cara usaha mereka sendiri, bukan usaha orang lain. Karena banyak orang dalam dunia pada hari ini mau usaha orang lain supaya mereka
menyatakan ataupun diberitahu bahwa orang itu berhasil. Padahal orang lain punya usaha, padahal orang lain yang buat, tetapi nama kita yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dunia memang cara dia sendiri. Dunia sudah membuat kehidupan kita lemah, kehidupan kita gagal. Untuk itu jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan oleh karena usaha kita sendiri. Hidup kita, hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi bukan kalau kita lihat, bukan secara kebetulan, bukan secara apapun keadaan dunia ini, tetapi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Secara rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita hidup dalam kebenaran, jadi kita diberkati. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita hanya untuk melihat kesenangan dunia dan kesenangan orang lain, tetapi kita mau senang, tetapi orang yang melakukan apa yang kita mau buat, tidak ada gunanya. Jadi bagi kehidupan kita pada hari ini, hasilnya kita diberkati. Dan juga yang kedua yaitu kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati dan juga kita menjadi berkat kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara yang datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita lihat kesaksian hidup kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dinyatakan firman Tuhan di sini bahwa kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain adalah dengan kesaksian kita, dengan cara kita kepada orang lain. Dan kita diberkati Tuhan, dan kita juga akan memberkati orang lain. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dan mengenal kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, dan kita harus benar-benar mengaku Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, yaitu kita mengaku bahwa Yesus adalah benar, Roh Kudus adalah kebenaran, dan firman Tuhan adalah yang sangat benar dalam kehidupan kita, dan mengajar kita. Dan kalau kita lihat, Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan kita juga harus menjadi anak Allah. Dan juga kita harus mengenal kasih Tuhan yang dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kalau kita lihat hasilnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ternyata dan terbukti bagi kehidupan kita, orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran adalah kita diberkati oleh Tuhan dan juga kita akan memberkati orang lain. Dengan berkat yang kita terima dan kita akan memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bergerak, marilah kita melangkah dengan kehidupan kita pada hari ini. Dan kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita setiap hari. Dan kita akan memberkati orang lain. Menjadi berkat kepada orang lain dengan kesaksian kita, dengan hidup kita, dengan berkat yang ada dengan kita. Marilah kita memberkati sesama kita dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebab kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa hidup kita adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan pada kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.